Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, kami ingin disapa oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk memahami maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dari Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencemaran Korban-Korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kami membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan
namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti mau dihormati. Ketika dia mau dihormati, maka dia harus menunjukkan bagaimana pribadinya, bagaimana tutur katanya, bagaimana perbuatannya, bagaimana tingkah lakunya. Apakah itu sudah selaras, apakah itu sudah serasi di dalam kehidupannya. Sama juga seperti di dalam keluarga. Seorang ayah, seorang bapak, seorang imam di tengah-tengah keluarga. Ketika dia mau dihormati oleh istri dan anak-anaknya, maka dia pun harus memperlihatkan jati dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan umat Israel, umat Tuhan, setelah pembuangan ke Babel, tidak menunjukkan bahwa mereka adalah umat Allah. Bangsa Israel tidak melakukan perintah, tidak melakukan ketetapan, tidak melakukan aturan, bahkan tidak melakukan kehendak Allah. Bangsa Israel justru hidupnya sangat bertentangan dengan perintah, dengan aturan, dengan ketetapan dan kehendak Allah. Bahkan bangsa Israel terpengaruh oleh kehidupan bangsa Babel. Mereka tidak memiliki standar di dalam hal gaya hidup. Dan bangsa Israel terlarut dalam gaya hidup bangsa Babel. Dan bahkan mereka membawa gaya hidup mereka ke Yerusalem. Dan bangsa Israel tidak menyadari hal itu. Bahwa gaya hidup yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan Allah. Sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Allah sesuai janjinya membawa pulang kembali mereka ke Yerusalem. Namun bangsa Israel tidak menghormati Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa setelah pembuangan mereka di Babel, hidup mereka bukan semakin lebih baik, tapi mereka tidak teratur. Kita melihat saat ini mau mengisahkan kondisi yang real, kondisi yang nyata yang terjadi pada saat bangsa Israel kembali dari pembuangan, di mana mereka melakukan kesalahan yang fatal dan menjijikkan di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh mereka, mereka lakukan dengan sadar, dengan melanggar kehendak Allah dan perintah Allah. Salah satunya lewat bacaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan hari ini mau menyatakan bahwa Allah murka kepada bangsa Israel. Ya, bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab juga dikatakan Tuhan berkali-kali murka kepada mereka, murka kepada bangsa Israel dari berbagai alasan. Namun di dalam bacaan kali ini ada yang unik. Tuhan murka karena mereka
mencoba untuk mencemarkan korban-korban yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bahwa bangsa Israel membawa korban kepada Tuhan yang berupa hewan untuk disembelih, itu adalah hewan yang timpang, hewan yang sakit, hewan yang cacat, hewan yang buta. Diberikan kepada Tuhan yang buruk, dipersembahkan kepada Tuhan yang tidak baik. Sedangkan yang baik disimpan oleh mereka. Nah, hal itulah yang merupakan tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ingat tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Bagaimana seorang janda miskin memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan melihat ketulusan hati seorang janda miskin. Dan saat ini bahwa umat Israel memberi hanya untuk memenuhi kewajiban keagamaan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada saat ini, mau mengingatkan kepada kita, apakah kita telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Memberi yang terbaik, bukan memberi yang sakit, memberi yang buta, memberi yang timpang atau yang cacat. Memberikan persembahan yang dengan tulus hati, bukan karena terpaksa. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan hanya materi saja, tetapi juga dengan rohani. Bagaimana kita memberi waktu kepada Tuhan di dalam peribadahan kita. Sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Ketika kita bekerja, kita masuk kantor jam 7 tepat. Namun ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak tepat waktu. Kita molor. Ibadah yang harusnya jam 9 pagi, kita datang lewat 9.30. Kita sudah tidak menghormati Tuhan. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Mari kita bersekutu dengan Tuhan dengan menghormati. Mari kita bersekutu dengan Tuhan lewat keluarga kita. Kita mewujudkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mengasihi orang tua kita, mengasihi anak-anak, bahkan sesama kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Jangan sampai Tuhan menganggap kita sebagai penipu karena memberi yang terburuk. Saudara-saudara yang kekasih dari semuanya, bacaan kita pada saat ini, renungan firman Tuhan pada saat ini, intinya adalah sikap iman kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, kemurnian hati kita, lewat tutur kata, perbuatan kita, hidup yang berkenan kepada Allah, tidak bercacat, tapi hidup yang kudus kepada Bapa di sorga. Bahwa janji Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa tidak ada dari antara kita sekalian yang luput dari dosa.
Kita sekalian punya kesalahan. Kita sekalian punya dosa yang sering menunjukkan ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Namun apa yang kita lakukan tidak membuat Allah mengurungkan janji dan kasih-Nya kepada kita. Allah tetap setia di dalam keberadaan kita yang kita miliki. Allah mau mengubah hidup kita. Allah mau memperbaharui kehidupan. Allah mau memperbaharui diri kita. Sehingga kita menjadi taat dan setia. Bahkan hormat kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini mau mengantar kita. Kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita. Bahwa ketika kita telah melakukan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, segeralah bertobat. Tinggalkan perbuatan dosa kita, tinggalkan perbuatan kesalahan kita. Ingatlah, Allah tetap bersama kita. Ingatlah, Allah tetap mengasihi kita. Ingatlah, Allah senantiasa membawa kita di dalam kehidupan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.